Sulawesi Selatan, sekaligus membuka acara orientasi program pendidikan guru penggerak serta menjadi sekali lagi menjadi tauladan dalam rangka transformasi ekosistem pendidikan yang ada di tempatnya masing-masing dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, insya Allah kita akan bersama-sama ke depan ini dalam rangka bagaimana mengawal dan menyesuaikan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Khususnya bagi teman-teman yang terpilih dan lolos menjadi instruktur, menjadi fasilitator, menjadi pengajar praktik, maupun teman-teman dari calon guru penggerak. Ini suatu prestasi untuk kita semua, karena saya tahu persis bahwa untuk meraih ini atau untuk masuk ke dalam kelompok seperti ini tentu melalui perjuangan. Perjuangan itu bisa berupa tes atau secara fisik maupun non fisik yang harus kita persiapkan. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua, ya nanti kita akan mendengarkan paparan-paparan dari teman-teman dalam rangka orientasi ini dan merupakan sekaligus persiapan kita dalam pelaksanaan program guru penggerak khususnya untuk angkatan yang ke-6. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya. Nah, kita akan memanfaatkan waktu ini untuk bersilaturahim, kemudian untuk saling tukar-menukar informasi, ya baik itu dari kami maupun dari Bapak dan Ibu, khususnya kepada para instruktur yang sudah bekerja, kemudian teman-teman dari fasilitator, pengajar praktik, dan calon guru penggerak yang ada di media Zoom ini. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya, mulai dari tadi jam 10 kalau saya tidak salah sudah bergabung mengikuti pembukaan program guru penggerak angkatan ke-6 yang secara serentak dibuka di seluruh Indonesia. Kemudian sekarang kita masuk pada khusus untuk Sulawesi Selatan yang meliputi Jeneponto, Selayar, Takalar, Pangkep, Sitra, Palopo, dan Pindang, dan juga kemungkinan besar ada di antara teman-teman lain yang hadir dari kabupaten lain, dari angkatan 5, 4, 3, dan angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, mengakhiri teman-teman semua, atas nama, sekali lagi atas nama Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan semua, para saudara-saudaraku guru hebat yang ada di program guru penggerak ini. Demikian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin kita semua, mari kita sama-sama membuka orientasi program pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah tadi sambutan sekaligus pembukaan acara orientasi program pendidikan guru penggerak angkatan 6 yang telah dibuka oleh Bapak Harisman, Kepala Bagian Umum Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya, kalau di agenda acara kita adalah materi terkait platform Merdeka Mengajar, kemudian dilanjutkan dengan teknis program guru penggerak, berhubung fasilitatornya masih masih di jalan, jadi kita lompat di materi terkait penilaian kinerja aktor pendukung. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Fasilitator untuk menyampaikan materinya terkait dengan penilaian kinerja aktor pendukung
yang dalam hal ini dibawakan oleh Ibu Dr. Anda Haja Rusdiana MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, tes. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik teman-teman semuanya, para instruktur, fasilitator, serta pengajar praktik dan calon guru penggerak. Terima kasih sudah bersama kami semuanya BBGP Sulawesi Selatan. Karena sesuatu dan lain hal, materi kita untuk pada pagi hari ini untuk di-sharingkan ke para teman-teman semuanya, kita lompat ke penilaian kinerja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita sharing pertama kali ujuk-ujuk langsung ke penilaian kinerja, padahal informasi terkait dengan teknis dari PP Angkatan 6 ini belum di-share, diinformasikan ke teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas sesuatu dan lain hal tersebut. Izinkan saya untuk share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Iya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya, guru hebat serta para instruktur dan fasilitator serta pengajar praktik yang membersamai kita pada pagi hari ini untuk sharing terkait dengan penilaian kinerja aktor pendukung dan lapor PGP. Selanjutnya kita akan membahas apa sih sebenarnya penilaian kinerja itu, bagaimana sistematikanya, apa yang dinilai, dan bagaimana lapor PGP itu. Bapak Ibu semuanya, aktor pendukung PGP terdiri dari fasilitator, para pengajar praktik, dan instruktur yang memiliki peran penting sebagai teman belajar para CGP selama pendidikan yang untuk angkatan 5 ke atas dari 9 bulan menjadi tinggal 6 bulan. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami bahwa fasilitator, PP serta para instruktur ini sebagai teman belajar. Kemudian bagaimana kualitas aktor pendukung tersebut, fasilitator, PP serta instruktur itu perlu terus ditingkatkan kinerjanya untuk memastikan bahwa pembelajaran PGP ini bisa mencapai hasil seperti yang sudah dijelaskan, seperti yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga bisa menjadi program yang berhasil. Jamin agar capaian hasil yang sudah ditetapkan tersebut bisa berjalan lancar, maka perlu adanya tata kelola pemantauan aktor pendukung. Jadi para aktor pendukung yang terdiri dari instruktur, fasilitator, serta pengajar praktik itu perlu ada pemantauan kinerja, ada evaluasi kinerja. Sehingga ada juga tindak lanjut misalnya terjadi pelanggaran kode etik kerja, misalnya ada terkait dengan kejujuran, integritas serta profesionalisme. Nah, apapun program yang ada memang perlu ada selalu evaluasi kinerja sehingga tidak terkesan bahwa program ini asal jadi saja, tapi ada penilaian-penilaian tertentu sehingga tidak asal jadi, tapi memang betul-betul dirancang sedemikian rupa sehingga program ini bisa berhasil guna. Seperti itu mungkin Bapak Ibu semuanya.
Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penilaian kinerja aktor pendukung PGP. Karena ada 2 materi Bapak Ibu ya terkait dengan lapor PGP juga. Namun untuk di tahap pertama ini kita mulai dengan bagaimana menilai kinerja dari para aktor pendukung tadi, yaitu instruktur, kemudian fasilitator serta pengajar praktik. Nah, pertanyaan selanjutnya, aspek apa sih sebenarnya yang dinilai dari penilaian kinerja aktor pendukung tersebut? Ada 4 aspek Bapak Ibu yang menjadi penilaian. Yang pertama yaitu terkait dengan komunikasi. Yang kedua, keterampilan memandu dan memastikan hasil belajar itu bisa tercapai. Yang ketiga, bagaimana para aktor pendukung ini memandu refleksi serta memberikan umpan balik. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana sikap serta kedisiplinan para aktor pendukung ini. Nah, dari setiap 4 aspek tersebut memiliki indikator utama masing-masing. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu bersama-sama apa indikator utama dari komunikasi dari para aktor pendukung ini. Jadi bagaimana para instruktur, fasilitator, pengajar praktik membangun suasana belajar yang menyenangkan, yang nyaman-nyaman. Seperti itu. Kemudian bagaimana bahasa yang digunakan mudah dipahami, mendengarkan dengan empati. Misalnya di dalam kelas daring, para CGP menyampaikan para pendapatnya, ide-idenya atau saran-sarannya langsung diputus. Misalnya cukup-cukup saya sudah memahami apa yang Bapak Ibu maksudkan. Misal seperti itu. Nah, kemudian bagaimana memberikan motivasi kepada para CGP dan seterusnya. Kemudian untuk indikator utama dari keterampilan memandu dan memastikan ketercapaian hasil belajar, bagaimana para aktor pendukung ini menyajikan materi secara runtut sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kemudian bagaimana menggunakan pendekatan, metode, serta media sehingga peserta bisa terlibat secara aktif, tidak memberikan ruang yang terbuka lebar kepada para peserta untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan dan pendapatnya. Kemudian bagaimana mengelola seluruh sesi pembelajaran dan bagaimana beradaptasi dengan kebutuhan belajar peserta. Selanjutnya terkait dengan keterampilan memandu refleksi serta umpan balik. Bagaimana para aktor pendukung ini memberikan kemampuan memandu refleksi yang arahnya adalah upaya perbaikan peserta, bukan dengan maksud untuk menjatuhkan dan lain sebagainya, tapi memang memandu refleksi supaya para peserta CGP dapat merefleksi dirinya, apa sih yang masih perlu saya tingkatkan, apa yang masih kurang dan lain sebagainya, memberikan umpan balik yang bermakna. Kemudian bagaimana memastikan pengumpulan tugas para CGP ini dapat dikumpulkan. Nah, bisa jadi ada waktu-waktu tertentu di mana para CGP ini ada kendala tertentu sehingga tidak mampu mengupload tugasnya di LMS tepat waktu. Nah, bisa jadi para aktor pendukung ini bisa memaklumi, memberikan kemudahan karena ada kegiatan-kegiatan tertentu atau ada sikon-sikon yang tidak dapat dihindari, jadi tidak saklek, kalau bahasa Jawanya sih seperti itu, tidak kaku-kaku amat di dalam menerapkan aturan, misalnya tanggal 7 di pukul 11.59 harus sudah terupload tugas-tugasnya. Nah, misal ada kejadian-kejadian di luar dari para CGP, ya bisa ini diharapkan para aktor pendukung ini bisa memberikan kebijaksanaan. Selanjutnya dengan sikap kerja dan kedisiplinan, ketepatan waktu dalam memandu pembelajaran, misal
diberikan waktu 1,5 tapi hanya 1,5 jam, tapi hanya melaksanakan tugas 1 jam. Walaupun itu terkait dengan insentif yang yang diterima, tapi setidaknya itu menjadi penilaian tersendiri, menampilkan perilaku dan sikap yang bertanggung jawab. Dan seterusnya ya Bapak Ibu, kita ke slide selanjutnya. Nah, perlu disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana item kinerja atau penilaian kinerja ini disusun. Setiap aspek tadi yang terdiri dari 4 itu memiliki indikator seperti tadi yang sudah disampaikan. Kemudian dari setiap indikator tersebut terwakili oleh 1 sampai 2 butir pertanyaan kinerja. Jadi seluruh total item penilaian kinerja dari 5 sampai 25 butir item. Tergantung siapa yang menilai. Misalnya CGP yang memberikan penilaian kepada PP itu sekian butir. Dari fasilitator ke instruktur sekian butir dan seterusnya. Antara 5 sampai 25 butir. Kemudian butir pertanyaan kinerja ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab para aktor pendukung PGP tadi. Nah, rentang atau skor penilaian itu menggunakan skala 1 sampai 4 ya Bapak Ibu, dari sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Jika 1 sangat tidak setuju artinya sangat tidak menggambarkan perilaku aktor pendukung. Begitu pula dengan angka atau skor 4 sangat setuju, artinya sangat menggambarkan aktor pendukung. Nah, kemudian untuk yang warna font warna merah Bapak Ibu, ini menjelaskan kronologis atau apa yang sudah dilakukan di dalam menghasilkan item-item atau butir-butir penilaian kinerja tersebut. Disusun oleh fasilitator yang merupakan perwakilan dari Widya Iswara, Widya Prada, dan direview oleh ekspor PGP di angkatan sebelumnya Bapak Ibu ya, serta perwakilan dari Satker itu untuk memvalidasi konten atau item dari penilaian kinerja tersebut. Nah, kemudian item-item penilaian kinerja ini diuji cobakan kepada CGP angkatan 3 dan 4 secara anonim. Nah, bagaimana dengan angkatan 6 ini? Kita tinggal menggunakan item penilaian kinerja tersebut karena sudah tinggal pakai, sudah ada sebelumnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya contoh butir item kinerja. Kita lihat untuk aspek komunikasi yang memberdayakan, kemudian indikatornya atau pertanyaan-pertanyaannya, tinggal Bapak Ibu memberikan setuju, sangat tidak setuju sampai kepada sangat setuju. Misalnya saya kasih contoh 1, fasilitator menyapa CGP pada forum komunikasi di LMS dengan menanyakan kabar atau progres belajar pada setiap akan memulai tahapan pembelajaran pada alur merdeka. Nah, ini berarti yang asinkronus ya Bapak Ibu, nanti di LMS nanti ada materi tersendiri di akhir pertemuan kita. Bagaimana tampilan dari LMS. Nah, Bapak Ibu tinggal memberikan penilaian. Diharapkan penilaiannya ya yang objektif. Jangan sampai karena kenalan, karena teman, sudah lama berteman, sering ketemu di kegiatan lomba-lomba misalnya diberikan akhirnya penilaian yang tidak semestinya, tidak pada berdasarkan fakta. Kemudian misalnya fasilitator tidak memotong atau menyela CGP saat menyampaikan ide, pendapat ataupun saat bertanya. Nah, ini para CGP yang memberikan penilaian. Ya, apakah memotong pembicaraan, memotong pada saat menyampaikan gagasan dan seterusnya. Misalnya lagi fasilitator memprioritaskan peserta yang kurang aktif untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapat. Saya kira Bapak Ibu semuanya di sini kan orang-orang hebat, sangat memahami ada peserta yang memang yang aktif, yang secara responsif raise hand, kemudian memberikan pendapatnya. Ada yang memang tipenya nanti ditunjuk. Nanti kalau tidak ditanya, tidak diberikan kesempatan, dia
tidak mengeluarkan pendapatnya. Nah ini ada penilaian terkait seperti itu. Baik, kita ke slide selanjutnya. Kemudian siapa yang akan memberikan yang akan menilai kinerja aktor pendukung? Nah, di sini Bapak Ibu, penilaian atau umpan balik kinerja yang dilakukan itu menggunakan metode 360 derajat. Artinya apa? Melibatkan diri sendiri. Jadi penilaian diri sendiri, kemudian rekan aktor pendukung lainnya, serta dari UPT Satker. UPT Satker itu dari BBGP, kemudian dari CGP. Makanya disebutkan 360 derajat karena diri sendiri juga itu menilai diri sendiri, self evaluation ya Bapak Ibu. Kemudian penilaian diri ini diharapkan dapat menjadi wadah refleksi. Kalau saya sih membahasakannya itu sebagai media untuk merenung. Bagi saya pribadi sebagai aktor pendukung misalnya seperti itu, terkait dengan bagaimana peran dan tanggung jawab saya di dalam melaksanakan tugas saya, entah sebagai instruktur, entah sebagai fasilitator atau sebagai pengajar praktik. Nah, kemudian penilaian kinerja dari aktor lain diharapkan itu menjadi umpan balik untuk meningkatkan layanan kita selaku aktor pendukung di dalam melaksanakan PGP ini. Diharapkan untuk open minded, terbuka dari masukan, terbuka dari kritik yang membangun, karena ini diharapkan bisa menjadi umpan balik. Oh, ternyata saya masih sangat kurang di dalam memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan umpan balik misalnya, untuk memberikan tanggapan misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, siapa yang dinilai? Yang dinilai itu ada 3 tadi, pengajar praktik, instruktur, serta fasilitator. Nah, para pengajar praktik, instruktur, serta fasilitator ini juga melakukan penilaian diri sendiri, seperti tadi sudah disampaikan. Jadi ada self assessment ya. Kemudian siapa yang menilai? Penilai 1 tentu saja dari para CGP. Jadi Bapak Ibu yang selamat atas kelulusannya di angkatan 6 ini, Bapak Ibu berperan untuk memberikan penilaian terhadap aktor pendukung PGP ini kepada PP, kepada instruktur, serta kepada fasilitator. Selanjutnya penilai yang kedua yaitu fasilitator memberikan penilaian kepada pengajar praktik. Pengajar praktik memberikan penilaian kepada instruktur. Demikian pula pengajar praktik memberikan penilaian terhadap fasilitator. Jadi itu tadi yang disebutkan 360 derajat. Kalau bahasa sini sih baku nilai ki ya Bapak Ibu. Jadi saling menilai masing-masing. Diharapkan kasih bagus nilaiku, nah misalnya seperti itu. Nanti saya kasih bagus juga nilai tak. Diharapkan kita bekerja secara profesional dan kami di sini sangat yakin Bapak Ibu semua adalah orang-orang hebat yang sangat tidak diragukan keprofesionalannya itu. Kemudian untuk penilaian ketiga, untuk instruktur itu mendapatkan penilaian dari fasilitator. Jadi instruktur menilai diri sendiri, dinilai dari CGP, dinilai oleh CGP, dinilai oleh PP, serta dinilai oleh fasilitator, serta penilai keempat yaitu Satker atau UPT. Nah Bapak Ibu, kalau untuk PP serta fasilitator tidak ada penilai ketiganya. Penilai keempat semuanya dinilai oleh Satker atau UPT, yaitu dalam hal ini adalah BBGP Bapak Ibu. Karena nanti ada monitoring evaluasinya seperti itu. Nah untuk penilai keempat yaitu Satker atau UPT, yang dinilai adalah hanya aspek penilaian sikap dan kedisiplinan. Saya balik ke yang tadi, yang ini. Berarti hanya aspek keempat saja Bapak Ibu yang dinilai oleh Satker atau UPT.
1-3 itu dinilai oleh aktor pendukung yang lainnya. Satker hanya berperan menilai dari sikap kerja dan kedisiplinan. Ya Bapak Ibu seperti itu. Insya Allah semoga dipahami. Kemudian kapan penilaian kinerja ini dilakukan? Nah, untuk penilaian kinerja terhadap instruktur itu dilaksanakan setelah sesi elaborasi pemahaman setiap modul. Nah, kita pahami modul itu ada 10. Jadi modul 1 ada 4. Modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Begitu pula dengan modul 2 dan modul 3. Seluruhnya sebanyak 10 modul. Jadi setiap elaborasi pemahaman itu secara daring. Nah, di situ dinilai setelah melaksanakan kegiatan elaborasi pemahaman secara daring. Nah, selanjutnya pengajar praktik. Kapan diberikan penilaian? Setelah lokakarya 2, 4 dan lokakarya 6. Sebanyak cukup 3 kali. Nah, fasilitator dinilai di akhir modul 1.4, 2.3 dan 3.3 yang artinya juga dinilai sebanyak 3 kali di setiap akhir paket modul karena modulnya hanya 3. Jadi di modul terakhir di modul 1, modul terakhir dari modul 2 serta modul terakhir dari modul 3. Nah, cukup 3 kali juga. Itu waktu penilaian terhadap kinerja para aktor pendukung tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, kita sekarang beralih ke lapor PGP. Kita sudah sama-sama memahami, mencermati penilaian kinerja aktor pendukung PGP yang 3 unsur tadi. Sekarang kita masuk ke lapor PGP. Apa sih itu lapor PGP? Di luar ini terkait dengan lapor PGP terkait dengan kinerja ya Bapak Ibu, terkait dengan program. Namun dapat juga menjadi pusat pengaduan lainnya seperti yang disampaikan di sini. Seperti itu. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana dari sistem pengaduan dan penanganan atau lapor PGP ini. Sebelumnya kita perlu memahami apa lapor PGP itu, yaitu mekanisme untuk menyalurkan kritik, saran, dan masukan mengenai proses pelaksanaan pendidikan. Jadi apapun yang Bapak Ibu ingin sampaikan itu dapat disampaikan secara resmi melalui fitur lapor PGP ini. Entah itu berupa kritikan, saran, atau masukan apapun yang tentu saja ada kaitannya pelaksanaan PGP ini. Nah, kemudian siapa yang dapat dilaporkan? Ya, fasilitatornya, PP-nya, CGP-nya itu sendiri, instruktur, admin pengelola kelas, admin LMS ya Bapak Ibu, bahkan UPT atau Satker pun dapat dilaporkan. Nah, seperti itu. Jadi jika ternyata ada sesuatu yang menurut Bapak Ibu, siapapun itu, ya silahkan memberikan laporan atau pengaduan di lapor PGP. Nah, siapa yang dapat melaporkan? Sama. Jadi semuanya unsur dapat menjadi pelapor dan juga dapat menjadi si terlapor. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi sampai selesainya kegiatan kita di angkatan 6 ini. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan bahkan di luar dari ekspektasi kita masing-masing. Amin ya Bapak Ibu. Seperti itu yang bisa kami informasikan terkait dengan lapor PGP ini. Jadi siapa yang melaporkan dan siapa yang dapat dilaporkan, masing-masing berperan, bisa berperan sebagai pelapor maupun sebagai pihak yang dilaporkan. Nah, bagaimana sistem pengaduan lapor PGP ini? Kita lihat apa yang dapat dilaporkan. Yang pertama terkait dengan
Kategori pengaduan proses pembelajaran, misalnya terkait dengan perubahan jadwal. Tiba-tiba tidak ada informasi sebelumnya ada perubahan jadwal. Padahal sudah diinformasikan jauh hari sebelumnya, tanggal sekian kita akan misalnya melaksanakan lokakarya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada perubahan jadwal di hari H misalnya seperti itu. Nah, tentu saja semuanya akan kalang kabut padahal sudah mengatur jadwal sedemikian rupa, tiba-tiba ada perubahan. Terkait dengan ketepatan waktu pembelajaran, terkait dengan penilaian dan umpan balik tugas, misalnya terkait dengan penilaian dan umpan balik ini, merasa tidak menerima atas penilaian yang diberikan oleh PP-nya, misalnya para CGP ini seperti itu. Tidak para PP keberatan dengan penilaian yang diberikan oleh fasilitator, oleh CGP dan seterusnya. Jadi istilahnya boleh banding kali ya, seperti itu saya bahasakan seperti itu. Kemudian ketercapaian materi pembelajaran, kunjungan pada pendampingan individu yang tentu saja ini terkait dengan PP, pengajar praktik. Pengajar praktik tidak koordinasi, tidak komunikasi dengan para CGP di dalam menentukan kunjungan atau pendampingan individu ini. Kemudian bagaimana pelaksanaan lokakaryanya, penugasan dalam pembelajaran, itu semuanya hal-hal yang bisa dilaporkan. Nah, kalau terkait dengan pelanggaran etika dan kode etik, itu terkait dengan plagiarisme. Misalnya tinggal kopas saja tugasnya temannya dari provinsi lain atau dari kabupaten lain, saking solidnya sesama CGP misalnya atau sesama PP, terjadi plagiarisme. Kemudian ada kekerasan dalam penugasan, entah itu verbal, entah itu fisik, bahkan seksual, tapi kita berlindung semoga dihindarkan dari segala pelanggaran etika dan kode etik kerja ini. Kami sangat yakin Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang hebat, yang terpilih, yang sangat profesional, jauh dari pelanggaran etika dan kode etik ini. Pelanggaran hukum lainnya, memanipulasi laporan, kegiatan, betul-betul melaksanakan tugasnya dan melaporkan apa adanya. Itu yang diharapkan. Nah, ini tampilan Bapak Ibu dari lapor PGP ini. Caranya melakukan pengaduan. Nah, para pelapor mengisi aduan di LMS Bapak Ibu dengan cara mengisi formulir aduan dan melampirkan bukti pendukung jika ada. Misalnya dikata-katain misalnya, ini sangat ekstrim ini contohnya ya, dan ternyata memiliki bukti terekam tanpa ketahuan dari si aktor pendukung ini, itu bisa dilampirkan misalnya seperti itu, tapi insya Allah tidak ada. Contoh sangat ekstrim saja yang saya ambil. Kemudian Bapak Ibu perlu memahami bahwa aduan ini bersifat rahasia. Kami saja selaku yang teman-teman yang ada di Pokja PGP tidak dapat melihat aduan tersebut. Yang bisa melihat hanya Satker atau Kemdikbud yang petugasnya ditunjuk. Jadi kami ini bahkan tidak dapat melihat itu karena sangat bersifat rahasia. Nah, yang di bawah Bapak Ibu bisa lihat ini adalah tampilan di LMS. Nanti teknisnya jika ada waktu akan disampaikan juga oleh Pak Irhandi selaku koordinator admin di PGP di BBGP Sulsel. Nah, di sini fiturnya ada di bagian ini Bapak Ibu yang kami kotak merah lapor PGP. Jadi di situ Bapak Ibu mudah-mudahan tidak kalau sekedar saran, kritikan, kemudian masukan silahkan, tapi mudah-mudahan tadi yang pelanggaran etika serta kode etik itu mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian. Nah, misalnya tidak kalau ada pertanyaan, saya tidak mau menggunakan itu lapor PGP. Saya ingin
mengaktifkan komunikasi atau diskusi di WA, ya silahkan. Mungkin itu yang terakhir. Nah, terima kasih Bapak Ibu, dari saya cukup sekian untuk sharing terkait dengan penilaian kinerja Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan mudah-mudahan dengan sharing tadi kita bisa memahami item-item apa saja yang menjadi penilaian untuk setiap aktor pendukung. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, demikian tadi pemaparan materi dari Ibu Rusdiana terkait penilaian kinerja aktor pendukung. Seperti di susunan acara kita selesaikan dulu semua materi, kemudian kita diskusi. Oleh karena itu, untuk pemateri terkait platform Merdeka Mengajar dan teknis program guru penggerak, Bapak Ibrahim bagaimana, sudah siap? Pak Ibrahim? Halo, Pak Ibrahim. Oke, ya. Pak Ibrahim sudah siap. Oke. Untuk materi selanjutnya, kami persilakan Bapak Ibrahim selaku penanggung jawab program guru penggerak atau koordinator dari Popja, program guru penggerak, untuk menyampaikan materinya terkait platform Merdeka Mengajar, dilanjutkan dengan teknis program guru penggerak. Silakan Pak Ibrahim. Belum juga share Pak, belum share. Tali, jangan dulu share. Tali apa dulu Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Balai, Bapak Kepala Bagian yang saya hormati, para instruktur, narasumber, pengajar praktek, fasilitator dan guru-guru hebat yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurlah wala quwata illa billah. Mohon maaf sebesar-besarnya ini karena tadi ada kendala teknis sehingga saya baru sempat bergabung di ruang Zoom ini. Kebetulan saya berada di SD Negeri 8 Oting, Kabupaten Sidrap. Dan lain tidak bukan, berkaitan juga dengan kegiatan program PGP ini dan program pendidikan sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya share screen dulu. Silakan Pak. Iya. Gimana? Sudah lihat? Sudah Pak, sudah. Iya. Iya. Ini tulisannya ini kayak mabuk ini, mabuk perjalanan Pak. Orientasi pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 tanggal 24 Agustus 2022, Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Saya akan antarkan sebagai koordinator Popja Transformasi Kepemimpinan Sekolah. Kebetulan diberi tugas menangani program guru penggerak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, seharusnya tadi acara yang berikutnya adalah yang memulai dengan orientasi ini adalah teknis seperti halnya sekarang, tapi karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ada kendala teknis di perjalanan sehingga baru sempat membukanya, tapi saya pikir ini tidak mengurangi nilai apa yang kita mau peroleh hari ini. Berangkat dari progres data dari CGP atau guru penggerak di Provinsi Selatan, kita sudah menyelesaikan 3 angkatan
dengan jumlah total 644 alumni guru penggerak di Sulawesi Selatan yang tersebar di beberapa kabupaten kota. Dan sementara selama ini diselenggarakan atau dilaksanakan oleh P4TK, dan giliran kali ini dipindahkan ke Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan, di mana menyisakan ada 2 yang belum tuntas, yaitu angkatan ke-4 dan angkatan ke-5. Angkatan ke-4 ini tinggal menyisakan lokakarya 3 lokakarya, yaitu lokakarya 7, 8, dan 9. Insya Allah akan dilaksanakan pada bulan depan tanggal 17 September kalau tidak ada halangan. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Jadi teman-teman yang CGP angkatan ke-4 mohon kesabarannya karena kendala teknis juga sehingga kita baru bisa juga berjumpa. Memang kali ini baru pertemuan perdana kita melalui Zoom. Mudah-mudahan suatu saat kita akan bertemu di lapangan. Karena pasti Bapak Bersara melihat kegagahan saya. Ya, kemudian angkatan ke-5 kita ada 552 calon guru penggerak. Mudah-mudahan semuanya ini nanti akan lulus. Kalau kita dengarkan tadi penilaian kinerja yang disampaikan oleh koordinator, fasilitator, tentu membuat ngeri bagi teman-teman yang belum menjalaninya. Tapi yang sudah menjalaninya, insya Allah akan baik-baik saja. Kemudian di angkatan angkatan ke-6 ini kita ada 365, yang awalnya kita ada 367, tapi ada 3 orang yang karena sesuatu dan lain hal juga tidak bisa melanjutkan sehingga dinyatakan mundur. Oleh karena itu maju memerlukan persyaratan penting, persyaratan khusus. Mundur juga harus ada persyaratan khusus karena ini program ini adalah program pemerintah. Oleh karena itu ada aturan-aturan tertentu, aturan main yang perlu kita jalani bersama. Nah, kembali ke data ini bahwa 365 ini tersebar di 7 kabupaten kota di Provinsi Selatan, 19 fasilitator, kemudian 74 pengajar praktik. Itulah yang akan kita tangani pada mulai tanggal 30 nanti. Nah, kita lihat sebaran data PGP angkatan 6. Jende Ponto itu ada 3 fasilitatornya, 6 kelasnya, 12 PP-nya atau pengajar praktiknya, dan 58 calon guru penggerak. Kemudian Selayar, ini Selayar ada yang 3 yang mundur. Ya, kita lihat ada 38 calon guru penggeraknya. Akalar 42, dan kita lihat yang paling tinggi adalah Pangkep dan Pindrang. Ya, 65 dan 66. Yang jelasnya totalnya 364. Dilaksanakan mulai tanggal 24 Agustus hari ini. Yang seharusnya mungkin hari ini kita adakan pretest, tapi nanti kita lihat situasi dan kondisinya karena di jadwal memang tertulis tanggal 29. Ya. Kemudian model penyelenggaraan PGP angkatan 6 ini kita diserahi tugas, Balai Besar Guru Penggerak diserahi tugas 2 model penyelenggaraan. Yang pertama model reguler dan model rekognisi. Yang beberapa rakor selama ini kami ikuti dari Balai sebagai penanggung jawab program ini. Awalnya belum diserahkan di model rekognisi, tapi kali ini juga sudah ada. Walaupun demikian saya akan sampaikan juga data apa adanya karena data yang sesungguhnya belum sampai seluruhnya. Tetapi untuk model reguler ini yang kita geluti dan tangani selama ini, pelajari bersama dengan teman-teman di Balai untuk menjadi nakoda program tersebut. Yang pertama dilaksanakan tentu di daerah dengan jaringan internet yang baik. Kemudian pelaksanaan daring dan luring, pendampingan individu dan lokakarya. Yang ketiga penyelenggara adalah Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan dengan model swakelola. Yang kemarin kita harapkan sebenarnya model bantuannya berbeda, bukan apa istilahnya ada BAPEM itu dilaksanakan sendiri daerah masing-masing. Tapi karena mungkin aturannya ada yang mengikat sehingga tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh kabupaten kota. Kembali lagi ke Balai menjadi penyelenggaranya. Kemudian yang keempat, calon guru penggerak dan calon pengajar praktek dari satu daerah kabupaten kota.
Maksudnya supaya tidak jauh sebagai pendamping individu, jadi kita rekrut di daerah masing-masing. Nah, ini ada kasus kemarin daerah lain pindah ke daerah yang lain. Ya, tentu akan ada regulasi yang berbeda lagi dan ada aturan yang mengikat, sehingga kemarin terpaksa harus kita parkir karena itu tadi tidak memenuhi persyaratan. Pindah kemudian sudah dipetakan baru mengusulkan. Jadi termasuk teman-teman yang pengajar praktek atau fasilitator yang sudah masuk di admin itu agak sulit untuk meninggalkan begitu saja tanpa prosedural yang jelas. Ya, tentu nanti akan ada sanksi tertentu. Ya. Yang kedua adalah model rekognisi. Rekognisi ini tentu diadakan juga di daerah yang jaringan internetnya baik. Kemudian kedua diperuntukkan bagi pengajar praktik yang berasal dari guru atau kepala sekolah yang belum mempunyai nomor registrasi kepala sekolah dengan memenuhi persyaratan. Tentu ada persyaratan. Kalau sudah lolos 50 tahun ke atas itu sudah tidak memenuhi syarat. Itu tentu teman-teman yang di bawah 50 tahun yang memenuhi syarat. Jadi yang usia seperti saya. Ya. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran calon guru penggerak rekognisi didampingi oleh fasilitator pemandu. Yang keempat, peserta berasal dari berbagai daerah dan dilaksanakan dengan model swakelola juga, berarti dilaksanakan juga di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu pelaksanaan PGP Angkatan ke-6 secara keseluruhan dibuka pada tanggal hari ini, 24 Agustus 2022. Kemudian Angkatan ke-6 reguler dan rekognisi akan dilaksanakan selama 6 bulan. Ya, beda dengan Angkatan ke-4 ya. Angkatan ke-4 itu 9 bulan, kalau ini tinggal 6 bulan. Terhitung sejak 24 Agustus sampai bulan Mei 2023, jadi nyebrang tahun. Mungkin nanti ada jeda lagi di bulan-bulan awal sampai bulan 3, biasanya pembiayaan terlambat turun pada waktu itu. Oleh karena itu ada jeda lagi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah program guru penggerak reguler dimulai pembelajaran secara daring tanggal 30, jadi teman-teman CGP, instruktur, fasilitator, mohon tetap kembali melihat jadwal, jangan sampai dilupa. Ya, PGP rekognisi menyesuaikan dengan tahapan modul yang telah ditetapkan. Jadi ini tentu kami akan pelajari dulu berdasarkan data-datanya berapa sih sasaran yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian bagaimana sistem penyelenggaranya. Nah, aktor pendukung yang terlibat tadi sudah disampaikan oleh beberapa fasilitator narasumber terdahulu, baik dari pusat maupun dari balai, menyampaikan bahwa aktor-aktor yang terlibat itu ada PGP Angkatan ke-6 reguler ini didukung oleh 19 fasilitator, ya, 74 pengajar praktik. Sementara program guru penggerak rekognisi secara nasional akan difasilitasi oleh 20 orang fasilitator pemandu. Jadi ini tidak terlalu banyak. Untuk data Sulawesi Selatan, mohon maaf belum bisa kami tampilkan, belum ada yang real sampai ke balai sejak kegiatan diluncurkan ke Balai Besar Guru Penggerak ini. Nah, kita lihat PGP reguler. Deskripsi program PGP reguler, mungkin teman-teman sudah paham sebenarnya melalui informasi-informasi terdahulu, bahkan informasi-informasi melalui media-media tentang deskripsi program PGP reguler tersebut. CGP belajar secara online, ya, mandiri dan mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul melalui kolaborasi, diskusi, refleksi, elaborasi dengan fasilitator dan instruktur, serta berkolaborasi dengan guru lainnya. Jadi jangan mengabaikan teman-teman guru yang lain, walaupun belum ikut, tentu memiliki praktek-praktek yang baik dalam pembelajaran. Karena itu tetap dijadikan sebagai narasumber kita bagi teman-teman yang ikut di CGP. Karena seperti itu pembelajaran kita selama ini. Metodenya adalah metode pendidikan orang dewasa dan 360 derajat. Jadi dari bawah, atas, samping itu adalah sumber belajar kita. Yang kedua, calon guru penggerak belajar di tempat kerja dan lokakarya bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktik. Jadi ini dalam lokakarya ini maksudnya. CGP belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS yang disediakan.
Jadi kita punya admin LMS-nya. Nanti teman-teman akan dipandu senantiasa ditemani oleh beliau-beliau yang bertugas di tempat tersebut. Yang keempat, melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Dan kelima, peserta calon guru penggerak reguler memenuhi syarat kelulusan akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Tentu ini yang digadang-gadang bukan hanya sertifikatnya, tetapi tentu ilmunya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Iya, tetapi sertifikat tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagaimana regulasi selama ini yang didengung-dengung oleh pemerintah bahwa untuk menjadi kepala sekolah nanti tentu akan persyaratan utamanya harus tamat atau punya sertifikat guru penggerak. Begitu juga untuk calon pengawas. Baik, ini desain pembelajaran secara reguler. Ya, kita melihat ada minggu efektifnya, ada yang 4 minggu dalam 1 bulan, ada yang 5 minggu. Ini selama 6 bulan. Kemudian kompetensi lulusan juga sudah dikelas-kelaskan, ada kompetensi lulusan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian modul, kita sudah pahami bahwa ada 3 modul, tetapi masing-masing modul ada turunannya. Modul 1 ini ada 4, modul 2 ada 3, modul 3 juga 3. Jadi 10 modul harus diselesaikan. Kemudian narasumber itu biasanya dari pejabat-pejabat atas, seperti direktur, dirjen dan sebagainya, kepala balai, kepala bagian. Ini biasa menyampaikan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Alokasi waktunya 4 jam pembelajaran. Yang paling banyak menemani kita adalah fasilitator dan instruktur untuk di dunia maya. Jadi kita punya 2 angkatan, angkatan udara dan angkatan darat. Angkatan udara itu narasumber, instruktur, dan fasilitator. Untuk angkatan daratnya adalah pengajar praktek yang berani bunuh diri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada tes awal dan tes akhir. Tentu tes awal di dalam dalam informasi yang kita terima hari ini sebenarnya setelah kegiatan orientasi hari ini kita langsung tes awal. Tetapi tentu kembali ke adminnya nanti setelah membawa materi apakah kuota waktunya cukup untuk itu atau ada kesepakatan untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 29. Ya, poin penting pembelajaran PGP reguler pertama adalah durasi waktu untuk menyelesaikan 3 paket modul pada pembelajaran daring adalah modul 1 terdiri dari 4 modul akan diselesaikan tanggal 30 Agustus sampai 25 Oktober. Jadi tanggal 30 Agustus nanti kita mulai masuk pada modul 1. Ya. Kemudian modul 2 ini tanggal 28 Oktober sampai 27 Desember. Dan modul 3 1 Maret sampai dengan 31 Mei 2023 ini ya. Salah tulis ini. Ya, jadi tahun depan kita laksanakan lanjutannya. Dan ini tersisa nanti untuk dilanjutkan dan menunggu anggaran berikutnya. Yang ke-B adalah pendampingan individu dilakukan oleh pengajar praktek yang melakukan kunjungan ke sekolah calon guru penggerak. Jadi teman-teman kalau biasa mendengarkan ada yang namanya PP, ada juga yang menyebutnya pendamping. Nah ini juga orangnya, pendamping individu atau pengajar praktik. Iya. Jadi tugasnya adalah melakukan kunjungan ke sekolah sebanyak 6 kali pendampingan dan dilakukan pada rentang 1 minggu sebelum lokakarya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman pengajar praktik bagi yang memiliki CGP 1 sekolah itu tentu dilakukan sesuai dengan harinya masing-masing, bukan dirapel ya, bukan dirapel. Karena kalau dirapel dan ini diketahui oleh pengawas penyelenggara kita atau teman-teman yang lain, tentu kita akan nilai kinerjanya tersebut. Yang C adalah pendampingan kelompok. Ini dimaksudkan pendampingan kelompok adalah lokakarya dilakukan pada satu tempat yang disepakati dihadiri oleh seluruh pengajar praktek dan calon guru penggerak pada suatu kabupaten kota. Pendampingan kelompok dilakukan sebanyak 7 kali. Jadi 7 kali kita lokakarya bertemu di lapangan. Teman-teman saya akan turun mendampingi teman-teman untuk mengantarkan berbagai pernak-pernik yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program tersebut.
Nah, ini ada perbedaan. Jadi teman-teman yang terdahulu kita melakukan di tempat yang enak-enak karena dilakukan di hotel. Tetapi kali ini karena ada perubahan kebijakan, keluar peraturan Dirjen tentang pelarangan dilaksanakan di hotel. Oleh karena itu kami memohon kesediaan kepada teman-teman pengajar praktek, koordinator pengajar praktek dan koordinator calon guru penggerak memahami tersebut dan menyampaikan kepada teman lain dan mengkonsolidasikan dengan pemerintah setempat, dalam hal ini kepala dinas dan pembantu-pembantunya untuk memahami hal tersebut dan membantu kami mencari tempat untuk penyelenggaraan program lokakarya tersebut. Seperti halnya yang saya lakukan hari ini, saya sudah berkoordinasi dengan teman dinas untuk mencarikan tempat untuk lokakarya perdana kita yang direncanakan tanggal 3. Nah, kebetulan hari itu hari Minggu. Tapi sebelum itu tentu ada kegiatan yang mendahului kalau anggarannya sudah turun. Tapi kalau tidak, terpaksa kita lakukan secara daring untuk koordinasinya. Nah, syarat kelulusan calon guru penggerak reguler, jumlah kehadiran tatap muka daring dan luring, forum diskusi, ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman, dan lokakarya, paling sedikit 34 pertemuan dari 38 pertemuan. Ya, jadi 4 kali tidak hadir sudah dinyatakan out. Kemudian memperoleh nilai akhir paling rendah 70 atau predikat minimal cukup. Ya. Jadi yang lalu ada yang tidak lolos, ada juga yang keluar sendiri, ada gugur di tengah jalan. Ya, jadi ini tidak ada pergantian antar waktu ya. Tidak ada disambung, tapi semuanya harus murni lolos sampai di akhir kegiatan. Aktif bertugas sebagai guru di satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir atau diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program PGP. Ya, kalau diangkat ya berhenti. Ya, itu maksudnya. Nah, penilaian CGP. Penilaian oleh instruktur dan pengajar praktik, dan tujuannya tentu adalah ketuntasan dan pencapaian kompetensi sebagai dasar perbaikan pembelajaran dan kelulusan calon guru penggerak. Jadi bukan semata karena kemampuan calon guru penggerak sehingga dinyatakan pembelajaran tidak berhasil, tapi tentu dilihat dulu juga perbaikan cara proses belajar mengajarnya. Ya, terkait dengan pengajar praktek, instruktur, fasilitator, apakah dia menjadi dasar juga dalam pengujian atau penilaian tersebut. Penilaian oleh fasilitator. Yang pertama adalah kehadiran di forum tatap muka maya ya, tatap muka udara ini. Kita bertemu di udara. Diskusi eksplorasi konsep, kemudian diskusi ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman. Untuk angkatan 5, khususnya elaborasi ini juga ditemani oleh teman kami dari Pokja Transformasi Kepemimpinan. Kalau mau lihat wajah-wajah teman kami dari Pokja tersebut yang ada di Balai Guru di balai kami, tentu melalui elaborasi pemahaman. Mudah-mudahan di diskusi yang lain ditemani juga, dipandu juga supaya bisa saling akrab dan komunikasi akan lancar. Nah, pembobotannya hanya 10%. 10% ini tapi menentukan ya. Kemudian yang kedua adalah kebermaknaan refleksi, itu 20%. Kemudian yang ketiga adalah penugasan individu pada alur demonstrasi kontekstual 20%. Kemudian penugasan individu pada alur ruang kolaborasi 25% dan portofolio aksi nyata 25%. Nah, inilah pembobotan penilaian oleh fasilitator. Selanjutnya penilaian pengajar praktek. Pertama adalah kehadiran dan partisipasi di lokakarya. Ya. Kemudian kebermaknaan refleksi 15%, observasi pembelajaran yang berpusat pada murid 25%, kemudian keterampilan coaching 15% dan dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif 15% dan rencana kerja pengembangan program sekolah 20%. Ya, nilai akhirnya kita bisa lihat bahwa rumusnya adalah 50%, nilai akhirnya 50% dari nilai dari fasilitator ditambah 50% nilai dari pengajar praktik. Ya, hasilnya secara atribut ini 90-100 amat baik atau angka Tuhan, 80-90 baik dan 70-80 cukup. Nah, di bawah ini tidak lolos ya.
Kita lanjut untuk mengenal program guru penggerak rekognisi berasal dari pengajar praktik, pendamping dari guru atau kepala sekolah yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah, bagi PP yang telah melakukan pendampingan minimal 1 angkatan. Jadi dia bisa mengikuti rekognisi, lulus seleksi sebagai fasilitator, memenuhi syarat sebagai calon guru penggerak. Jadi dia harus lulus seleksi sebagai fasilitator. Jadi yang lulus seleksi fasilitator angkatan ke-6 ini itu bisa mengikuti juga rekognisi. Untuk apa itu kegiatan itu adalah memperoleh sertifikat sebagai guru penggerak. Ya. Nah, deskripsi calon guru penggerak rekognisi. Pada program CGP rekognisi, saat peserta melaksanakan tugas sebagai fasilitator, PGP menjalankan 2 peran, yaitu sebagai fasilitator yang bertanggung jawab menjalankan alur merdeka. Jadi juga sebagai fasilitator dan juga sebagai peserta rekognisi CGP rekognisi. Nah, yang kedua, ketika menjadi calon guru penggerak rekognisi, melaksanakan beberapa tugas yang menjadi prasyarat ketuntasan belajar sebagai CGP rekognisi. Dan yang ketiga, selama pelaksanaan tugas sebagai CGP rekognisi, CGP rekognisi didampingi oleh fasilitator pemandu yang memberikan monitoring, umpan balik, dan penilaian. Setelah selesai menjalankan peran dan tugasnya, fasilitator peserta CGP rekognisi memenuhi syarat kelulusan akan memperoleh sertifikat guru penggerak. Ini ada kasus kemarin, teman-teman sudah usia 49 tahun, masih pengajar praktek, ini momennya untuk ikut di rekognisi. Karena beberapa tahun lagi sudah lolita, ya, lolos 50 tahun, tidak bisa lagi ikut. Nah, peran sebagai fasilitator, memfasilitasi diskusi, refleksi, dan memberikan penguatan kepada CGP. Kemudian memeriksa tugas-tugas CGP, memberikan umpan balik dan penilaian sesuai rubrik yang disediakan pada platform belajar. Kemudian yang ketiga, motivasi dan membantu CGP dalam menjalankan perannya. Mencatat perkembangan kompetensi CGP yang dilakukan secara daring dan melakukan komunikasi dengan instruktur terkait perkembangan calon guru penggerak. Peran sebagai CGP rekognisi, yang pertama adalah mengikuti tes awal dan tes akhir untuk setiap paket modul. Setiap paket modul harus ada tes, pre-test, and post-test. Kemudian yang kedua adalah menghadiri elaborasi pemahaman pada setiap modul. Jadi 10 modul harus diikuti. Di sini kesempatannya juga berjumpa dengan kawan-kawan kami dari balai melalui dunia maya, ya. Yang ketiga, melakukan aksi nyata di lingkungan kelas maupun sekolah pada modul 1.4, 2.3, dan 3.3. Kemudian aktif bertugas sebagai guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir. Ini banyak kasus-kasus yang dipindahkan belum berakhir. Ya, tentu kita mencari regulasi untuk menyelamatkan, tapi kalau tidak bisa ya ditinggalkan. Iya. Ini adalah menggunakan desain program reguler, seperti hanya tadi kurikulum yang reguler, tidak jauh beda, cuma untuk CGP rekognisi ini berperan ganda. Ya. Kemudian penilaian itu dilakukan oleh fasilitator pemandu terhadap aksi nyata yang dikerjakan oleh CGP rekognisi. Jadi aksi nyata dinilai. Aksi nyata merupakan kegiatan CGP dalam merancang penerapan konsep-konsep di modul, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. CGP rekognisi melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4, 2.3, dan 3. Aksi nyata dinilai dan diberikan umpan balik oleh fasilitator pemandu. Kemudian yang keempat adalah penilaian aksi nyata oleh fasilitator pemandu menggunakan rubrik aksi nyata. Nah, selama pelaksanaan aksi nyata, fasilitator pemandu melakukan pemantauan proses implementasi menggunakan rubrik proses implementasi aksi nyata. Nah, ini untuk penilaiannya juga yang membedakan hanya ini penilaian aksi nyata pertama 1, kemudian nilai aksi nyata 2 tambah nilai aksi nyata 3. Itu pembeda dari reguler. Kemudian atributnya, atribut yang dipergunakan sama 90 sampai 100 itu baik dan sampai kepada kurang. Syarat kelulusan CGP rekognisi. Jumlah kehadiran fasilitator sebagai fasilitator sebanyak 100%. Tidak boleh tidak hadir.
Ya, jumlah kehadiran CGP rekognisi dalam elaborasi pemahaman 100%. Ya, 10 kali harus ikut. Ya, kalau tidak ikut ya ini tidak sampai 100. Artinya apa? Akan dipertimbangkan kelulusannya. Yang ketiga, mengikuti tes awal, akhir, dan akhir untuk setiap paket modul. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian memperoleh nilai akhir paling rendah 70 atau predikat minimal cukup. 5. Aktif bertugas sebagai guru dan kepala sekolah, satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir, atau bertugas sebagai guru yang diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program PGP. Ya, jadi pada waktu itu Anda sudah dinyatakan tidak lagi ikut sebagai calon guru penggerak pada model rekognisi. Nah, bagi teman-teman yang telah mengikuti program pendidikan guru penggerak yang angkatan pertama, tentu sudah memiliki ijazah ini, sertifikat ini, yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Insya Allah nanti kami akan mengusulkan untuk angkatan keempat jika sudah selesai pada tahun ini. Dan teman-teman yang lain, rekognisi juga seperti itu akan diusulkan oleh Bali. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kehadirannya. Mohon maaf kembali lagi saya sampaikan jika ada keperluan. Saya kembali ke studio. Silakan Ibu. Ya, makasih Pak Ibrahim. Baik Bapak Ibu semua, demikian tadi pemaparan materi dari dua instruktur, yaitu Ibu Rusdiana dan Bapak Ibrahim. Tadi oleh Bapak Ibrahim sudah menjelaskan bagaimana teknis pendidikan guru penggerak, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Diana terkait penilaian kinerja aktor pendukung pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Sebelum kita memasuki diskusi, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa melihat agenda kita, waktu untuk diskusi sangat terbatas. Kita diberi waktu sampai pukul 15.30, kemudian lanjut sholat, kemudian kita lanjutkan dengan orientasi RSS. Bapak Ibu, untuk sesi diskusi ini sudah ada 6 ya yang pertama dari Ibu Hasna Abu Bakar ya. Dari Ibu Hasna Abu Bakar, disilakan Bu. Jadi pertanyaannya singkat, padat, dan jelas karena mengingat waktu sangat terbatas. Silakan Ibu Hasna Abu Bakar. Ya, terima kasih Bu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan apa yang telah Bapak Ibrahim Tabe dari tentang teknik guru penggerak. Di sini yang saya ingin tanyakan kepada Bapak bahwa dalam melakukan kunjungan ke sekolah sebagai pendamping guru penggerak, ini saya lihat Pak rentangnya 1 minggu, ya 1 minggu setelah sebelum loka. Nah, padahal di sini kalau melihat jadwal saya lihat Pak ada loka orientasi itu diadakan pada tanggal 3 September kalau saya tidak salah, sesuai dengan jadwal yang kemarin dijelaskan ketika pembekalan. Apakah tidak kasih waktunya atau tidak kepepet karena sudah mau ke loka orientasi? Itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak, apakah nantinya sama pembiayaan ketika kami melakukan pendampingan? Karena kemarin itu ketika pendampingan 1 CGP itu terhitungnya kalau saya tidak salah ada 7 jam, ada 6 jam. Padahal tadi dijelaskan di dalam penilaian itu ada 8 jam. Nah, apakah masih ada perubahan atau bagaimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Pak Haryadi PT dari Sidrap. Silakan Pak Haryadi. Pak Haryadi.
Halo, Pak Haryadi dari Sidrap. Silakan Pak Haryadi. Halo. Ya, halo. Silakan Pak Haryadi. Ya, oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Selatan. Yang saya hormati Bapak Instruktur Pengajar Praktik dan CGP Sulawesi Selatan. Begini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ibrahim tentang CGP rekondisi. Kebetulan kami Bu dari PP lama, PP Angkatan 3, dan sekarang dipersiapkan lagi di PP Angkatan ke-6. Di SIPAK tim PKP kami itu kemarin ada di situ bisa mendaftar fasilitator Angkatan 11. Artinya bahwa rekondisi, tetapi karena surat terbit kemarin mengatakan bahwa ketika PP yang sudah ikut penyegaran Angkatan ke-6 tidak boleh lagi ikut fasilitator untuk Angkatan 11 atau CGP rekondisi. Nah, pertanyaan saya, apakah di kemudian hari di angkatan berikutnya pada saat setelah selesai kegiatan ini, kegiatan PGP untuk Angkatan ke-6, mendaftar fasilitator ataupun CGP rekondisi, karena mengingat untuk PGP ini saya dengar artinya sampai Angkatan ke-13. Seperti itu untuk yang pertama Bu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua mengenai masalah teknis daripada pendampingan individu, bahwa di dalam kegiatan pendampingan individu itu kan kegiatan selama 6 sampai 7 jam seperti kemarin di Angkatan ketiga. Apakah nantinya misalnya pada saat kami punya kegiatan yang bersamaan pada saat itu, apakah masih bisa kita artinya koordinasi dengan untuk dialihkan ke seperti itu pertanyaan kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Haryadi. Selanjutnya kami persilakan Pak Andi Harisudin dari Pindrang. Silakan Pak Andi Harisudin dari Pindrang. Di-unmute Pak. Iya. Oh, ya, silakan. Iya, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Balai Bahasa Guru Penggerak Sulawesi Selatan, dan yang terhormat kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan masih tanyakan kepada Ibu Dr. Anda Rusdiana MPD terkait dengan penilaian kinerja yang Ibu tadi paparkan luar biasa sekali. Kami tergelitik sehingga memunculkan pertanyaan pada aspek penilaian kinerja. Di situ ada komunikasi, kemudian keterampilan dan sikap kerja kedisiplinan. Apabila pertanyaan saya begini Bu, apabila di antara keempat aspek yang dijelaskan tadi ada salah satu aspek yang tidak dimiliki oleh seorang guru umpama atau pengajar atau GP guru penggerak, bagaimana sistem penilaian seperti itu? Umpama contoh sikap kinerjanya bagus, disiplinnya bagus, tapi terkadang komunikasi yang kurang komunikatif, kira-kira bagaimana penilaian seperti itu? Yang kedua, saya tadi mendengarkan tentang lapor. Nah, itu tadi saya sampaikan sedikit saran Bu. Dan struktur PP, semoga dalam hal ini angkatan ke-6 guru penggerak ini
berjalan dengan aman seperti angkatan-angkatan sebelumnya, tidak ada yang saling merugikan antara satu sama lain. Itu harapan kami. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sampai waktu yang telah ditentukan. Saya kira seperti itu, Bu. Dan terakhir mungkin apakah ada angkatan selanjutnya setelah angkatan 6, karena saya lihat angkatan 8, 9, dan 10 itu tidak ada. Apakah angkatan 11 itu masih ada atau angkatan keberapa? Saya kira seperti itu dari saya. Dan saya ini dari Andi Arsudi Pintar. Terima kasih Pak Andi Arsudi. Selanjutnya kami persilakan Pak Jufri Abdullah dari Takalar. Ini yang terakhir ya Pak, mengingat waktu, mohon maaf. Pak Jufri, Dimat Pak, unmute dia sekarang lagi di unmute, jadi nggak kedengaran suaranya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Jufri Abdullah, PPGP dari Kabupaten Takalar. Saya terilhami dengan tujuan kehadiran guru penggerak. Ini seorang guru penggerak itu harus menginspirasi dan menggerakkan teman sejawat, bahkan sampai stakeholder yang ada di daerah. Yang memandang ini dengan melihat ini, saya memandang ke depannya ini terutama untuk penentu kebijakan untuk lebih membenahi lagi rekrutmen teman-teman guru penggerak ke depan. Bukan lagi sebatas mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah, tetapi harus melibatkan minimal stakeholder yang ada di daerah, katakanlah kepala dinas, pengawas dan sebagainya, untuk merekomendasikan seseorang itu layak menjadi guru penggerak atau tidak. Karena untuk menjadi guru penggerak menurut penilaian saya, untuk integritas dan kompetensi tidak perlu diragukan. Dan yang mampu menilai integritas dan kompetensi seseorang adalah tentu kepala sekolah, pengawas bina, dan tentu pembina kepegawaian di daerah. Sehingga ke depan kita tidak bisa berdalih dengan keterbatasan dana, rekrutmen seyogyanya bukan lagi dengan secara daring, tetapi ini harus lewat angkatan darat dalam rekrutmen calon penggerak untuk menilai kompetensi dan integritas seorang calon guru penggerak. Karena guru penggerak ini akan benar-benar akan menentukan nasib pendidikan di masa depan dengan adanya tiket untuk menjadi kepala sekolah dan tiket untuk menjadi pengawas di daerah. Sehingga ini perlu kita tidak main-main, karena saya melihat untuk beberapa teman tentu masih daya minat untuk menjadi guru penggerak itu masih rendah, sehingga untuk memenuhi kuota, sehingga saya tidak yakin apakah sudah maksimal kompetensinya atau tidak. Sehingga sekali lagi saya menyarankan ke depan untuk angkatan-angkatan berikutnya, rekrutmen calon guru penggerak ini perlu ditingkatkan lagi untuk kita bisa betul-betul mendapatkan seorang guru penggerak yang bisa benar-benar menginspirasi dan menggerakkan teman-teman karena integritas dan kompetensinya. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih dan mohon maaf atas saran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat waktu kita sangat terbatas, semakin mendekati waktu sholat asar, kita persilahkan dulu kepada para fasilitator untuk menanggapi atau merespon baik itu pertanyaan yang masuk ataupun saran dan sebagainya. Saya melihat di sini untuk Pak Ibrahim ada 2 orang dan untuk Ibu Rusdiana ada 1, karena Pak Jufri dari Takalar hanya sekedar saran bagaimana rekrutmen calon guru penggerak ke depan yang bisa lebih maksimal. Untuk kesempatan pertama kami persilakan Bapak Ibrahim untuk menanggapi pertanyaan dari para peserta. Silakan Pak Ibrahim. Terima kasih banyak Pak. Pembaliknya artinya apa? Artinya apa yang saya sampaikan tadi dicerna, diperhatikan. Jika sekiranya tidak ada bertanya, ya saya juga ingin kabur. Iya. Tapi baik Bapak Ibu, terutama Ibu kita yang merdu suaranya tadi, apa lagi namanya? Ya, Ibu Hasna. Ibu Hasna orang Bugis ya. Kunjungan ke sekolah atau pendampingan individu. Pendampingan individu rentang waktunya memang 1 minggu ya, 1 minggu sebelum OKK dilakukan.
Nah, kita tahu rumus penentuan jumlah CGP untuk satu PP itu kan ada standar minimal 3 sampai 8. Tapi yang selama ini kita coba normalkan, netralkan, itu kalau 3 terlalu sedikit, kita angkat menjadi 4 atau rata-rata 5. Ya, supaya enak. Itu 1 minggu sebelum lokakarya itu agak luas ya, waktu agak luas. Nah, namun untuk lokakarya orientasi Ibu, itu belum ada pendampingan individu. Nanti lokakarya pertama baru ada pendampingan individu. Oleh karena itu, jika tidak ada aral melintang, anggaran sudah ada, insya Allah kita akan adakan lokakarya orientasi untuk Angkatan 6 ini pada tanggal 3 September, hari Minggu kalau tidak salah. Ini kita akan lakukan, dan sebelumnya jika sekiranya anggaran sudah ada, kita akan adakan rapat koordinasi antara daerah-daerah yang pengikut program tersebut ya. Jadi sebelum itu kita rakor dulu, kemudian adakan lokakarya orientasi. Belum ada pendampingan individu. Nah, itu seperti itu harapannya. Nah, untuk pembiayaan sekali lagi terkadang memang tidak connect antara pedoman yang tertulis yang kita pakai, yang sering kita baca, yang kita dengarkan, yang kita pelajari dengan pembiayaan. Tapi kalau terjadi seperti ini, rata-rata teman-teman dari penanggung jawab penyelenggara program tersebut kembali mempedomani pembiayaan, ya, karena kalau pedoman yang berbeda antara pedoman pembiayaan dan pedoman yang tertulis tadi, pedoman programnya, itu tentu ada bias pembiayaan atau ada selisih. Nah, seperti ini yang terjadi untuk pendampingan individual itu yang ada di kertas kerja pembiayaan itu dibiayai per orang per hari itu 4 jam pembelajaran, ya, 4 jam pembelajaran. Untuk lokakarya kita pelajari, disampaikan melalui pedoman, dibaca di pedoman itu 8 jam ya, 8 jam. Tapi yang tertera di kertas kerja itu 6 jam pembelajaran untuk dibiayai. Ya, itu yang patut teman-teman perhatikan, jangan sampai terjadi miskonsepsi setelah kita di lapangan. Jadi memang kita sudah sampaikan sebenarnya. Jadi kita tetap berpegang kepada pembiayaan. Karena mohon maaf, setelah kita lakukan ini yang diperiksa adalah teman-teman, mulai dari penyelenggara dulu, panitia dulu. Kenapa Anda bayarkan sekian? Nah, kita bilang bahwa ini pedomannya begitu Pak. Iya, tapi di pembiayaan sekian. Oleh karena itu kita kembali ke pasal satunya, pembiayaan. Ya, jadi itu miskonsepsi itu, makanya dibutuhkan rakor dulu, penyampaian bagaimana kondisi seadanya sekarang untuk kita lakukan program tersebut. Ya, kemudian waktu pendampingan individu, saya kira itu ya Pak Haryadi untuk intensifnya. Saya ada di Sidrap sekarang, bisa kita bertemu di hotel sebentar untuk berdiskusi tentang ini. Ya, saya juga mau belajar sama teman adik-adik yang ada di sini sebagai guru. Pada kebetulan saya penanggung jawab program ini dan tahun ini juga lulus sebagai pengajar praktek. Nggak tahu ini apa ditempatkan atau tidak. Nah, sebelumnya seharusnya jangan, nggak usah saya. Tetapi karena balai harus ada orang yang ikut menjadi pengajar praktek supaya apa? Memahami penderitaan teman-teman di lapangan. Ya, memahami ilmu teman-teman di lapangan untuk ditularkan kepada teman yang lain. Saya kira itu untuk sementara. Kebermaknaan dari Pak Jupri di insya Allah untuk kali ini kita tetap memakai sistem penilaiannya itu masih untuk sementara dikagumi dan diunggulkan itu sistem penilaian 360 derajat. Artinya tidak boleh hanya satu pihak untuk menilai seseorang, karena boleh jadi subjektif. Misalnya menilai diri sendiri, nanti saya nilai diriku gagal, ganteng dan sebagainya. Orang lain menilai berbeda. Oleh karena itu 360 derajat ini semua yang ada sekitarnya, termasuk dirinya, memberikan penilaian baru kita rumuskan menjadi nilai yang sesungguhnya untuk diri itu.
untuk orang tersebut. Oleh karenanya mudah-mudahan ini sistem ini masih bisa bergeser sehingga apa yang kita inginkan termasuk Pak Jupri tadi inginkan betul-betul ini guru penggerak menginspirasi teman-teman di daerah untuk menggerakkan untuk menuju ke pencerdasan anak bangsa. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua yang benar itu hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semua yang salah adalah dari pribadi saya Ibrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibrahim. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki istirahat, saya persilahkan Ibu Rusdiana untuk merespon pertanyaan dari Pindrang, Bapak Andi Harisudin. Silahkan Ibu Rusdiana. Ya, baik, Bu Moderator. Dengaran? Ya, baik kepada Pak Andi Harisudin Pindrang. Yang pertama terkait dengan aspek penilaian jika salah satu aspek ternyata yang tidak dimiliki oleh para aktor pendukung ini, itu bagaimana? Itu yang saya sempat tangkap tadi. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke yang rentang tadi, rentang skornya dari skor 1 sampai skor 4. Kemudian di dalam satu aspek tersebut terdiri dari beberapa butir pertanyaan, dan saya sangat yakin dari sekian butir pertanyaan dari aspek komunikasi misalnya tidak mungkin nilai 1 semua. Harapannya Bapak Ibu semuanya memiliki kompetensi yang sangat bagus. Diharapkan kalau bisa ya sangat setuju semua, dapat skor 4 semua. Misalkan ternyata ada satu aspek penilaian yang kurang, ini menjadi bahan refleksi bagi aktor pendukung yang bersangkutan. Karena seperti tadi disampaikan, ada evaluasi diri sendiri yang menjadi refleksi bagi pribadi yang bersangkutan. Kemudian ada umpan balik dari aktor pendukung yang lain. Disitulah kita masuk di sisi mana saya masih kurang dari hasil umpan balik yang diberikan oleh CGP misalnya, dari fasilitator misalnya. Dijadikan itu sebagai titik untuk melakukan refleksi diri dan memperbaiki diri untuk bisa meningkatkan kinerjanya. Misalnya seperti itu, dan saya sangat yakin sangat mustahil ya, walaupun bukan berarti tidak akan terjadi jika dari sekian item pertanyaan yang ada di komunikasi itu 1 semua. Bisa jadi saling tumpang tindih, jadi saling menutupi. Meskipun harapannya ya kita baik-baik semua saja. Kalau bisa minimal 3 atau kalau bisa 4 semua skornya. Seperti itu Pak Andi Harisudin. Jadikan itu sebagai bahan untuk melakukan refleksi diri, menilai diri sendiri, kenapa misalnya kurang, apa yang perlu diperbaiki. Disitulah tadi disampaikan oleh Pak Ibrahim metode 360 derajat tadi, menilai diri sendiri melalui kegiatan refleksi diri dan juga umpan balik dari para aktor pendukung yang lain. Seperti itu mungkin Pak Andi Harisudin. Terkait dengan pendaftaran CGP, ada saya share di chatroom. Pendaftaran CGP itu dimulai tanggal 1 September untuk angkatan 8, 9, 10. Kemudian pendaftaran PP itu tanggal 23 Agustus. Jadi mulai kemarin sudah dibuka pendaftaran untuk PP. Kalau pendaftaran CGP nanti tanggal 1 September baru dibuka. Semuanya angkatan 8, 9, 10. Linknya ada saya share di chatroom. Kemudian saran dari Pak Jufri itu kita jadikan bahan pertimbangan. Terima kasih masukannya Pak Jufri, itu bahan evaluasi untuk kedepannya lebih baik lagi.
Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat waktu kita sudah lewat 6 menit untuk sesi diskusi, kami mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Sekiranya Bapak Ibu masih ada yang ingin dipertanyakan oleh fasilitator, menyampaikan bisa pertanyaannya bisa disampaikan lewat grup fasilitator atau pengajar praktik. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf karena waktu kita sudah cukup sampai di sini, bahkan sudah lebih beberapa menit, dan waktunya sekarang untuk istirahat dan sholat. Namun perlu kami sampaikan bahwa tidak sampai di sini karena masih ada lanjutan dari LMS PGP. Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan keluar dulu dari Zoom ini karena sebentar setelah kita sholat kita akan lanjutkan kegiatan kita. Demikian kami persilahkan Bapak Ibu untuk istirahat dan sholat. Untuk sementara selanjutnya pukul 16 kita masuk lagi di ruang Zoom ini. Silakan Bapak Ibu untuk istirahat dan sholat.